Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pelajaran kita mulai, marilah kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pertemuan yang pertama hari ini akan kita bahas materi dengan judul proses lahirnya Bani Abbasiyah. Nah, untuk tugasnya silahkan kalian buat rangkuman dari materi yang saya sampaikan, kerjakan di buku tulis, lalu foto, dan upload melalui Microsoft Teams. Jadi tugasnya sangat mudah, kalian hanya membuat rangkuman saja. Untuk mengawali pembahasan, sebelum kita masuk ke proses lahirnya Bani Abbasiyah, maka supaya pembahasan kita nyambung, kita flashback dulu ke belakang, ya, kepemimpinan umat Islam. Jadi sebelum Bani Abbasiyah itu berkuasa, umat Islam sudah mengalami 3 periode kepemimpinan. Yang pertama adalah periode atau masa Rasulullah, yaitu dimulai ketika Nabi Muhammad hijrah ke Madinah sampai beliau wafat, dan itu kira-kira kurang lebihnya adalah selama 10 tahun. Lalu kemudian setelah Rasulullah SAW wafat, kepemimpinan umat Islam dilanjutkan oleh periode yang kedua, yaitu periode Khulafaur Rasyidin, di mana khalifah yang pertama adalah Khalifah Abu Bakar As-Siddiq yang memerintah selama 2 tahun, lalu dilanjutkan oleh Khalifah Umar bin Khattab yang memerintah selama 10 tahun, kemudian Khalifah Utsman bin Affan yang memerintah 13 tahun, dan yang terakhir Khalifah Ali bin Abi Thalib yang memerintah selama kurang lebih 5 tahun. Kemudian dilanjutkan untuk periode 1 dan 2, periode Rasul dan Khulafaur Rasyidin, ini sudah kalian pelajari kemarin waktu di kelas 10. Nah, selanjutnya seharusnya untuk kelas 11 ini materinya adalah Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah. Tapi karena mulai tahun ajaran ini ada kurikulum yang baru, di mana terjadi perubahan, untuk kelas 11 semester pertama itu materinya langsung Bani Abbasiyah. Sedangkan Bani Umayyah itu masuk ke kelas 10 semester kedua. Jadi untuk kalian tidak mendapat materi Bani Umayyah. Maka perlu saya sampaikan bahwa setelah Khulafaur Rasyidin itu berakhir, maka kepemimpinan umat Islam dilanjutkan oleh Bani Umayyah yang berkuasa kurang lebih selama 89 tahun. Bani Umayyah ini didirikan atau khalifah yang pertama itu namanya Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah bin Abi Sufyan. Kemudian puncak kejayaan Bani Umayyah itu terjadi pada masa kepemimpinan khalifah ke-8, yaitu Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Lalu setelah kurang lebih 89 tahun berkuasa, akhirnya Bani Umayyah runtuh, dan khalifah yang terakhir itu namanya Khalifah Marwan II. Nah, kalau kalian ingin lebih tahu
tentang pemerintahan Bani Umayyah, silahkan bisa kalian pelajari sendiri, kalian baca-baca sendiri lewat internet banyak atau lewat buku-buku juga sangat banyak. Nah, setelah Bani Umayyah runtuh, maka kepemimpinan umat Islam dilanjutkan ke periode yang keempat, yaitu periode Bani Abbasiyah. Ya, inilah yang nanti akan kita bahas dalam bab pertama untuk SKI kelas 11 semester ganjil. Lanjut. Sebelum kita mulai membahas bagaimana proses lahirnya Bani Abbasiyah, perlu kalian ketahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan runtuhnya Bani Umayyah. Jadi Bani Umayyah itu berkuasa 89 tahun. Ada beberapa faktor yang menyebabkan keruntuhannya. Yang pertama adalah faktor figur khalifah yang lemah. Karena kepemimpinan Bani Umayyah itu ditentukan oleh faktor keluarga. Artinya khalifah yang memimpin itu turun-temurun, maka terkadang khalifah yang memimpin itu adalah orang yang tidak layak sebenarnya, tidak mempunyai kemampuan untuk memimpin, tapi karena dia diangkat oleh ayahnya atau oleh keluarganya menjadi khalifah, maka akhirnya menjadi figur khalifah yang lemah, yang tidak mampu untuk mengelola pemerintahan dengan baik. Inilah yang juga menjadi faktor penyebab mengapa kemudian Bani Umayyah itu bisa runtuh. Lalu faktor yang kedua, keluarga Bani Umayyah bergaya hidup mewah dan jauh dari syariat Islam. Banyak juga khalifah-khalifah dari Bani Umayyah itu yang hidupnya berfoya-foya, bermewah-mewahan, dan bahkan mereka banyak sekali yang melanggar syariat Islam, minum khamr, terus kemudian meninggalkan sholat. Itu banyak di antara khalifah Bani Umayyah yang gaya hidupnya seperti ini. Inilah yang juga kemudian menyebabkan Bani Umayyah lama-kelamaan menjadi runtuh. Lalu faktor yang ketiga adalah diskriminasi terhadap kaum Mawali. Siapa itu kaum Mawali? Kaum Mawali adalah orang Islam atau seorang Muslim, tapi bukan berasal dari bangsa Arab. Jadi Mawali itu Muslim, sebutan untuk orang Muslim, tapi yang bukan dari Arab. Seperti orang Persia dan dari suku-suku yang lainnya itu. Nah, orang Mawali pada waktu Umayyah berkuasa itu mendapatkan perlakuan yang diskriminatif. Mereka dianggap sebagai istilahnya anak tiri. Mereka tidak diberikan posisi penting di pemerintahan, juga tidak diberikan kesempatan untuk menjadi anggota militer Bani Umayyah. Inilah yang kemudian membuat kaum Mawali memberontak karena tidak puas oleh kepemimpinan khalifah-khalifah Bani Umayyah. Selain kaum Mawali, pemberontakan juga datang dari kelompok Syiah. Siapakah Syiah itu? Syiah adalah kelompok yang dulu yang mendukung, yang sangat fanatik sekali membela Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Lah, mengapa Syiah memberontak? Karena kelompok Syiah ini beranggapan Bani Umayyah itu tidak
tidak pantas atau telah merebut kekuasaan dari tangan keluarga Ali bin Abi Thalib, yaitu dari tangan Sayyidina Husain. Nah, maka kelompok Syiah ini lalu menyusun kekuatan dan ikut memberontak kepada Bani Umayyah karena menganggap Umayyah telah merebut kekuasaan dari tangan Sayyidina Ali, kemudian dari tangan putranya itu Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Lalu sebab yang kelima atau faktor yang kelima dari penyebab runtuhnya Bani Umayyah adalah pemerintahan yang tidak demokratis dan korup. Karena sistem khilafah pada Bani Umayyah itu kepemimpinannya bukan dipilih berdasarkan kemampuan, tapi dipilih berdasarkan faktor keluarga secara turun-temurun. Nah, selain itu banyak khalifah Bani Umayyah yang korup, yang menggunakan harta kekayaan negara untuk kesenangan diri sendiri, untuk bergaya hidup mewah dan untuk untuk berfoya-foya. Ini yang juga kemudian menjadi salah satu faktor yang menyebabkan runtuhnya Bani Umayyah. Lalu yang keenam adalah terjadi perang saudara. Perang saudara di sini adalah perang untuk memperebutkan tahta khalifah antar keluarga Bani Umayyah sendiri. Jadi antar keluarga Bani Umayyah itu tidak segan-segan untuk saling membunuh, saling berperang demi memperebutkan jabatan khalifah. Ini yang membuat lama-kelamaan Bani Umayyah menjadi lemah dan akhirnya runtuh. Dan yang ketujuh, ini yang paling berdampak pada runtuhnya Bani Umayyah adalah pemberontakan dari Bani Abbasiyah, yang akhirnya nanti Abbasiyah berhasil menang dan mereka mengambil alih tampuk kekuasaan kekhalifahan umat Islam. Inilah 7 faktor yang menyebabkan runtuhnya Bani Abbasiyah. Profil Bani Abbasiyah. Daulah atau kekhalifahan Abbasiyah, Bani Abbasiyah berkuasa selama hampir 6 abad. Jadi sangat lama, mereka berkuasa hampir 600 tahun, yaitu mulai tahun 132 Hijriah sampai tahun 656 Hijriah atau 750 Masehi sampai 1258 Masehi. Sangat lama, 6 abad dan dipimpin oleh kurang lebih 39 khalifah. Di selama 6 abad ini Bani Abbasiyah dipimpin oleh kurang lebih 39 khalifah. Bani Abbasiyah didirikan oleh Abdullah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas atau yang lebih dikenal dengan nama Abu Abbas As-Saffah. Namanya itu Abdullah bin Muhammad, tapi lebih dikenal dengan nama Abu Abbas. Dan Abu Abbas ini mendapatkan julukan As-Saffah, yang artinya sang penumpah darah. Mengapa beliau mendapatkan julukan ini? Nanti akan ada alasannya di slide selanjutnya. Dinamakan Daulah Abbasiyah. Mengapa namanya Bani Abbasiyah? Itu karena para pendirinya dan penguasa dinasti ini adalah keturunan Abbas, yaitu paman dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kota Baghdad dijadikan ibu kota sekaligus sebagai pusat pemerintahan. Jadi kalau pada masa Bani Umayyah itu pusat pemerintahan ada di kota Damaskus, maka ketika Bani Abbas ini berkuasa, pusat pemerintahan atau ibu kota negara dipindahkan ke kota Baghdad.
yang sekarang masuk ke wilayah negara Irak. Nah, ini silsilah Bani Abbasiyah. Nama Abbas di sini itu diambil dari Sayyidina Abbas yang merupakan saudara dari Abdullah, ayah Rasulullah. Abbas juga ini merupakan paman dari Nabi Muhammad karena Abbas adalah saudara dari Abdullah. Lalu Abbas punya putra namanya Abdullah, Abdullah punya putra namanya Ali, Ali punya putra namanya Muhammad, Muhammad punya putra namanya As-Safah. Nah, inilah yang nanti menjadi pendiri dari Bani Abbasiyah. Jadi sekali lagi nama Abbas dalam Abbasiyah ini diambil dari kakek atau leluhurnya dari pendirinya. Pendirinya itu As-Safah ini yaitu Abbas, Sayyidina Abbas yang merupakan paman Rasulullah. Lalu kemudian proses lahirnya Bani Abbasiyah. Bani Abbasiyah mulai mengumpulkan kekuatan dengan menggandeng kaum Mawali, Syiah, dan kelompok-kelompok yang kecewa pada Bani Umayyah. Upaya ini mulai dilakukan pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz, yaitu Khalifah ke-8 dari Bani Umayyah. Tadi sudah saya sampaikan bahwa kaum Mawali, kaum Syiah, itu adalah kelompok-kelompok yang kecewa kepada pemerintahan Bani Abbasiyah karena mereka diperlakukan secara diskriminatif. Ini yang dimanfaatkan oleh Bani Abbasiyah untuk bersatu dengan mereka melawan Bani Umayyah. Dan gerakan ini pada awalnya dipimpin oleh Ali bin Abdullah bin Abbas yang juga merupakan kakek dari Abu Abbas As-Safah. Jadi Ali bin Abdullah ini adalah kakek dari Abu Abbas As-Safah, pendiri Bani Umayyah. Yang nanti perjuangannya itu dimulai dari kakeknya, turun ke anaknya, nanti sampai ke cucunya baru berhasil. Nah, setelah Ali bin Abdullah bin Abbas meninggal, digantikan oleh anaknya itu Muhammad bin Ali. Jadi setelah Ali bin Abdullah ini meninggal dunia, perjuangan untuk mendirikan Bani Abbasiyah dilanjutkan oleh anaknya itu Muhammad. Muhammad memperluas gerakan Bani Abbasiyah dan menetapkan 3 kota sebagai pusat gerakan, yaitu Al-Humaimah, Kufah, dan Khurasan. Lalu Muhammad bin Ali meninggal tahun 743 Masehi, kemudian digantikan oleh anaknya yaitu Ibrahim Al-Imam. Nih. Jadi setelah Muhammad bin Ali meninggal, maka kepemimpinan dari Bani Abbasiyah dilanjutkan oleh putranya yaitu Ibrahim Al-Imam. Ibrahim Al-Imam ini kemudian menunjuk salah seorang panglima perang yang sangat terkenal pada waktu itu yaitu Abu Muslim Al-Khurasani. Ini jugalah nanti yang sangat berperan besar dalam terbentuknya Bani Abbasiyah, yaitu Abu Muslim Al-Khurasani yang merupakan panglima perang pertama dari Abbasiyah. Ibrahim Al-Imam mendorong Abu Muslim untuk merebut Khurasan dan menyingkirkan orang-orang Arab yang mendukung Bani Umayyah. Sayangnya rencana ini gagal, di mana Ibrahim Al-Imam ditangkap dan dihukum mati. Jadi upaya pertama dari Ibrahim Al-Imam gagal, bahkan dirinya dihukum mati oleh Marwan II, khalifah terakhir Bani Umayyah. Nah, setelah Ibrahim Al-Imam itu wafat, maka kepemimpinan Bani Abbasiyah, gerakan Abbasiyah itu, pemberontakan Abbasiyah, dilanjutkan oleh saudaranya Ibrahim Al-Imam yaitu Abu Abdullah. Yang nanti Abdullah ini lebih dikenal dengan nama Abu Abbas As-Safah.
Nah, pada masa Abu Abbas As-Saffah memimpin gerakan pemberontakan Abbasiyah, inilah kemudian eh, perjuangan mereka mulai menunjukkan tanda-tanda keberhasilan. Ini ditandai dengan eh, ketika Abu Muslim, panglima perangnya, berhasil menguasai wilayah-wilayah yang dulunya dikuasai oleh Bani Umayyah. Hingga puncaknya terjadi pertempuran di daerah Zab, maka disebut sebagai perang Zab. Ini perang antara Marwan II, khalifah terakhir dari Bani Umayyah, melawan gabungan dari Bani Abbasiyah, Syiah, dan Mawali. Yang akhirnya dalam perang Zab ini berakhir dengan kemenangan kelompok Abbasiyah. Bahkan dalam perang Zab ini Marwan II, yaitu khalifah terakhir Bani Umayyah, berhasil dikalahkan dan akhirnya terbunuh. Maka dengan terbunuhnya Khalifah Marwan II, khalifah terakhir Bani Umayyah, maka tumbanglah daulah Bani Umayyah. Nah, tumbangnya Bani Umayyah diikuti dengan pembantaian besar-besaran oleh Bani Abbasiyah. Seluruh keluarga Umayyah dibunuh nyaris tanpa sisa. Inilah yang menyebabkan kemudian Abu Abbas itu mendapat julukan As-Safah, sang penumpah darah. Karena ketika mereka sudah berhasil menaklukkan atau mengalahkan Bani Umayyah, kelompok Abbasiyah ini membunuh hampir semua keluarga Umayyah. Dalam sejarah dicatat hanya ada satu keturunan Umayyah yang berhasil lolos, yang akhirnya orang ini lari ke Spanyol dan mendirikan Bani Umayyah di Andalusia, Spanyol. Selain itu semua dibunuh. Hanya satu yang lolos itu tadi. Tumbangnya daulah Bani Umayyah membuat sejarah politik Islam memasuki babak baru dengan aktor politik baru. Bani Abbasiyah berkuasa selama 5 abad dengan dipimpin 39 khalifah. Nah, demikian ini sejarah singkat bagaimana proses berdirinya Bani Abbasiyah. Apabila saya dalam menyampaikan materi ada kekurangan, mohon dimaafkan. Dan jika ada pertanyaan tentang hal-hal yang mungkin belum dipahami, kalian bisa bertanya lewat chat di aplikasi Microsoft Teams. Saya akhiri sekian, semoga diberi kepahaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.